Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang ulun hormati dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian yaitu Dr. Ridha Darmawati MPD. Dan yang ulun hormati kawan-kawan semua yang hadir secara online. Hari ini kita akan membahas tentang penelitian menggunakan pendekatan psikolinguistik. Dan ini adalah mata kuliah atau pertemuan yang ke-12. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang psikolinguistik, maka hari ini kita akan membahas tentang psikolinguistik. Tidak berpanjang lebar dari ulun pembukaan, langsung saja kita masuk ke pembahasan inti. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan kajian ilmu gabungan antara psikologi dan ilmu linguistik. Psikologi adalah ilmu yang mengkaji tentang perilaku seseorang atau prosesnya ketika dia berbahasa. Sedangkan linguistik adalah ilmu yang mengkaji tentang bahasa itu sendiri, seperti dari segi fenologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Jadi kesimpulannya, psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan penuturnya, atau antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia yang menuturkan. Psikolinguistik mengkaji bagaimana proses-proses psikologi berlangsung pada saat seseorang itu mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya atau ketika berkomunikasi. Kemampuan tertinggi dari psikolinguistik adalah ketika seseorang tersebut bisa berkomunikasi dengan baik. Seperti dalam balaghah yang masuk di pembahagian fasahah. Artinya berkomunikasi sesuai dengan keadaan yang kita ajak berkomunikasi. Dan yaitu masuk di bagian psikologinya. Lanjut. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di bagian ciri-ciri psikolinguistik. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu membahas tentang hubungan antara bahasa dan otak. Otak di sini masuk dalam kategori logika atau pikiran. Entah itu dari sisi si pendengar ataupun si pembicara. Kemudian juga ciri-ciri psikolinguistik menelaah pengetahuan bahasa. Menelaah dari segi pengetahuan bahasa, pemakai bahasa, dan perubahan dari bahasa itu sendiri. Nanti masuk dalam gangguan berbahasa. Itu masuk di kajian psikolinguistik. Seperti apesia, gagap, bicara dengan latah, pikun, dan lain-lain. Dan lain-lainnya. Dan juga ciri-cirinya yaitu membahas proses yang terjadi pada pembicara dan pendengar di dalam kaitannya dengan bahasa. Dan juga psikolinguistik ini ciri khasnya itu menitik beratkan pembahasan mengenai pemerolehan bahasa dan perilaku linguistik. Jadi dari pemerolehannya dan gangguannya. Dan juga berhubungan dengan perkembangan bahasa anak. Jadi setiap yang berhubungan dengan perkembangan bahasa anak itu masuk di bagian psikolinguistik. Ada 3 ruang lingkup dalam kajian psikolinguistik, yaitu yang pertama adalah bahasa, yang kedua lisan, dan yang ketiga adalah komunikasi. Bahasa adalah simbolis yang sistematis. Simbol-simbol yang sistematis yang terbentuk dengan 2 cara, yaitu dengan lisan dan tulisan. Jadi ketika ada orang yang berbicara menuturkannya dengan lisan, maka kita tahu dia sedang berbahasa. Atau orang menjatuhkannya atau menuangkannya dalam sebuah tulisan. Itu juga disebut bahasa. Kemudian yang kedua lisan. Lisan adalah proses pengucapan yang melibatkan komunikasi dari sebuah pesan yang ingin disampaikan.
Tetapi nanti ketika seseorang tidak mampu mengungkapkan bahasanya dengan lisan, maka bisa diganti dengan gerak tubuh, seperti bahasa isyarat bagi mereka yang tunarungu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi adalah pencapaian tertinggi dari psikolinguistik. Orang tidak akan bisa berkomunikasi ketika dia tidak bisa berbahasa. Tapi nanti bisa dengan isyarat. Tetapi yang bahasan tertingginya atau capaian tertingginya yaitu dengan komunikasi. Karena ketika berkomunikasi, kita membutuhkan bahasa dan lisan. Itu yang pertamanya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemerolehan bahasa. Di antaranya adalah faktor usia. Orang yang belajar bahasa dari kecil, maka cenderung pemerolehan bahasanya juga akan bagus. Beda dengan seseorang yang seperti Tarzan, dia berada di dalam hutan, dia belajar bahasa ketika dia sudah dewasa, umur 20 tahun, maka dia tidak akan bisa lagi mengucapkan bahasa karena usianya sudah melewati. Orang biasanya belajar bahasa itu dari umur ketika lahir sampai kira-kira 14 tahun. Itu waktu untuk pelajari bahasa. Yang kedua, faktor kesehatan. Ya, anak yang sejatinya selalu bermain dengan teman-temannya yang sehat badannya, maka cenderung pemerolehan bahasanya lebih bagus, lebih banyak mendapatkan kata-kata daripada anak yang sakit-sakitan, yang dia hanya bisa berada di rumah. Dan yang ketiga ada faktor jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin ini adalah antara laki-laki dan perempuan. Anak perempuan ketika dia masih anak-anak itu cenderung lebih banyak pemerolehan katanya ditimbang daripada laki-laki. Yang selanjutnya adalah faktor kecerdasan. Faktor kecerdasan juga sangat-sangat mempengaruhi dalam pemerolehan bahasa. Orang yang berada dalam kecerdasan yang tinggi maka cenderung lebih mudah dalam berbahasa. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang biasa-biasa saja juga akan cerdas. Dan yang selanjutnya adalah faktor perekonomian. Seorang anak yang terlahir dari masyarakat biasa dengan seorang anak yang terlahir dari pejabat, maka pemerolehan bahasa dalam cara dia menata kata itu lebih dominan bagus yang anak dilahirkan dari pejabat tersebut. Adapun tentang faktor pemerolehan bahasa kedua, itu ada segi dari modal cara belajarnya. Itu ada dari eksternal dan internalnya. Internal dari diri sendiri yang ingin berbahasa dengan baik dan eksternalnya dari guru yang mengajarkannya. Serta juga lingkungan. Lingkungan sangat berperan dalam pemerolehan bahasa. Seorang anak yang dilahirkan di Mekah, lingkungan dalam berbahasa Arab, sekalipun bahasa ibunya adalah Indonesia, dia akan cenderung lebih mudah dalam berbahasa Arab karena lingkungannya. Seperti contoh yang dekat dengan kita, anak yang disekolahkan di pondok pesantren dibanding dengan yang sekolah di SMP atau SMA, jauh perkembangan bahasa Arabnya lebih ke anak pesantren tadi karena lingkungannya yang mendukung. Di sini saya cantumkan pemerolehan bahasa pertama bagi anak. Yang pertama ada tahap pralinguistik, yaitu masih tahap meraba. Ini berlangsung antara 1 sampai 12 bulan. Anak-anak biasanya di masa ini mereka merengek atau menangis. Nah, itu masuk di pemerolehan bahasa. Sekalipun rengekannya tidak menghasilkan bahasa, tapi itu merupakan tahap awal untuk dia mendapatkan bahasa. Tahap awal dia menggerakkan lidahnya, tahap awal dia menggerakkan vital suaranya untuk bisa berbahasa. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap 1 kata dan 2 kata. Ini berlangsung ketika anak umur di 12 bulan sampai 18 bulan. Kira-kira umur 1 tahun setengah. Saat itu anak-anak sudah mulai bisa berkata ma, bah, nah misal mam. Nah, tapi katanya itu belum sempurna. Seperti mama cuma bisa bilang ma, abah cuma bisa bilang bah,
makan, cuma bisa bilang mam. Nah, sedangkan tahap yang ketiga adalah tahap dua kata. Nah, tahap dua kata ini anak hanya mengatakan hal intinya. Misal dia mau makan, dia sudah bisa bilang makan gitu. Jadi dari kata ma samakan, makan. Dia belum bisa mengatakan ma saya mau makan. Itu belum. Jadi cuma dari kata sifat, kata kerja itu yang bisa diucapkannya, bukan kata hubung. Misal dia mau minum, minum gitu saja dia bilangnya. Tapi yang ini sudah lebih berkembang daripada tahap sebelumnya. Karena saat ini kata yang diucapkannya sudah sempurna. Sedangkan yang tahap yang selanjutnya adalah tahap banyak kata, yaitu ketika anak sudah umur 3-5 tahun dan selanjutnya. Nah, kalau tahap banyak kata ini anak-anak sudah bisa menggambarkan atau mengatakan apa yang dia mau. Itu secara detail bisa mengembangkan. Jadi kalian bisa lihat ketika nanti kita semua punya anak, kita bisa lihat, oh ini anak saya sudah umur 24 bulan atau 2 tahun. Nah, sudah bisakah dia mengatakan makan? Sudah bisakah dia mengatakan minum? Lihat, andai di umur 2 tahun anak sampean belum bisa mengatakan, cuma nunjuk-nunjuk saja, itu berarti ada gangguan pada bahasanya. Entah itu mungkin gangguannya di vital suaranya atau di lidahnya yang cadal, atau bisa jadi Anda sebagai orang tua kurang memberikan atau kurang mengajak ngobrol anak Anda. Iya. Sekarang kita masuk ke metode penelitian psikolinguistik. Metodenya ada 3. Yang pertama observasi, yang kedua longitudinal study, yang keempat cross-sectional study. Adapun observasi adalah masalah utamanya dengan observasi ini, mental itu tidak bisa diobservasi. Karena jadi kita cuma bisa observasi dengan sederhana. Karena misal kita tidak bisa memastikan orang yang dia itu membaca dengan diam, dia paham dengan apa yang dibaca. Itu kan tidak mesti. Diamnya itu tidak mesti dia itu paham. Jadi kita tidak bisa cuma hanya dengan observasi, oh orang ini membaca dengan diam berarti paham. Itu kan tidak mesti. Nah, jadi observasinya cuma dengan cara sederhana. Tidak bisa terlalu mendalam. Yang kedua yaitu longitudinal study. Ini digunakan untuk meneliti anak umur 3-8 tahun. Nah, bagaimana perkembangan ucapannya, munculnya suara dari tahun ke tahun. Yang ketiga, metode cross-sectional study. Nah, ini adalah suatu metode yang mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dan efek. Cara pendekatannya yaitu dengan diobservasi, dengan pengumpulan data sekaligus pada suatu poin. Artinya, tiap objek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukurannya dilakukan terhadap suatu karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan. Dengan metode ini digunakan untuk membandingkan kelompok anak dengan umur yang sama, bagaimanakah tingkah perbedaannya dan tingkat kesamaan bahasanya. Nah, jadi di metode yang ketiga ini untuk membandingkan bagaimana anak yang umurnya sama dan dalam lingkungan yang sama apakah berbeda dari segi perkembangannya. Adapun untuk perangkat penelitian dalam psikolinguistik itu ada 4. Yang pertama adalah kaset. Nah, jadi kita bisa cara dia dengarkan dia kaset, bagaimana cara dia merangkum dari apa yang didengarnya. Kemudian bisa dengan gambar, itu gambar digunakan sebagai cara untuk ditunjukkan kepada objek yang diteliti. Kemudian diberikan stimulus berupa pertanyaan. Nah, maka dari stimulus tersebut, apakah peserta ini yang diteliti ini memberikan flashback sesuai dengan stimulus yang kita inginkan atau tidak. Nah, yang ketiga yaitu dengan daftar mufradat. Daftar mufradat ini yang digunakan adalah daftar mufradat kesehariannya. Jadi pilihlah mufradat atau kosakata yang memang ditemuinya setiap harinya. Dan yang terakhir yaitu dengan tes. Terakhir kita masuk ke simpulan.
Jadi di sini disimpulkan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Adapun faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa itu adalah usia, kesehatan, perbedaan jenis kelamin, kecerdasan otak, modal cara belajar, bakat atau minat dari yang belajar, peran lingkungan, dan faktor perekonomiannya. Adapun ruang lingkup dari kajian psikolinguistik ini ada 3, yaitu bahasa, lisan, dan komunikasi. Dan juga untuk perangkat penelitian yang digunakan dalam pendekatan psikolinguistik ini bisa dengan kaset, gambar, daftar mufradat, dan evaluasi atau dites. Adapun untuk metode penelitiannya bisa dilakukan dengan cara observasi, kemudian longitudinal study, cross-sectional study. Dan tahapan pemerolehan bahasa itu ada beberapa tahapan. Di antaranya adalah tahapan meraba atau pralinguistik. Ini pada masa dia umur 1 hari sampai 1 tahun. Kemudian tahap 1 kata, tahap 2 kata, dan tahap banyak kata atau tahap sempurna. Sekian dari ulun. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.